Remalton merupakan aspal praktis dengan teknologi CPHMA yang diproduksi oleh PT Ketahanan Aspal Nasional dikemas untuk mempermudah pendistribusian dan didesain dengan masa penyimpanan hingga 3 bulan. CPHMA merupakan asbeton campuran panas hampar dingin yang terdiri dari agregat, asbeton B5030, bahan peremaja, serta bahan tambahan lainnya. Produk Remalton dirancang dengan beberapa modifikasi pada gradasi agregat untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen, khususnya diaplikasikan pada tindakan preventif dalam penanganan kerusakan jalan berupa lubang atau pothole pada existing flexible pavement maupun rigid pavement. Metode alternatif yang dinilai memiliki keunggulan secara efektif, praktis, dan ekonomis merupakan metode tambalan sebagai tindakan preventif dengan biaya operasional dan volume yang relatif rendah. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tambalan menggunakan produk CPHMA adalah sebagai berikut. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, gunakanlah alat pelindung diri secara lengkap, mulai dari safety shoes, safety vest, masker, hingga safety helmet untuk memenuhi standar prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun peralatan kerja yang harus disiapkan meliputi sprayer air, kuas, sapu lidi, sekop, leker atau perata, gancu atau jackhammer, stemper kuda, aspal cutter, stemper kodok, papan multiplex, blower atau mini kompresor, arko, dan beberapa perlengkapan rambu berupa rubber cone, safety line, serta marker berupa cat semprot atau pilox. Pada tahapan persiapan, lakukan sterilisasi area kerja dari pengguna jalan berupa pemasangan rambu, penempatan rubber cone, dan pasangkan batas area kerja berupa safety line untuk menjamin keamanan area konstruksi. Pada tahap perencanaan, untuk mendapatkan kondisi area kerja yang baik sebelum dilakukan pemotongan lapisan aspal, berikan offset line kurang lebih 20 cm pada setiap sisi terluar lubang kerusakan menggunakan cat marker sebagai guideline aspal cutter. Pada tahapan konstruksi, lakukan pemotongan lapisan existing menggunakan aspal cutter sesuai dengan guideline sebelumnya. Kemudian, bersihkan lapisan konstruksi existing menggunakan jackhammer portable atau gunakan gancu secara manual jika lapisan perkerasan lama tidak terlalu keras. Selanjutnya, bersihkan seluruh puing-puing konstruksi lama menggunakan sekop dan tempatkan pada arko. Kemudian, lakukan pembersihan area kerja menggunakan sapu lidi maupun mini kompresor atau blower secara berurutan untuk memastikan tak ada debu yang tersisa. Pengaplikasian lapis pertama CPHMA BC. Tahap pertama, ukur ketebalan lubang pada jalan. Aplikasikan CSE1 secara merata dengan volume 0,4 sampai 1,3 liter per meter persegi dan tunggu sekitar 30 menit hingga setting. Kemudian buka kemasan dan hamparkan CPHMA modifikasi BC, lalu ratakan menggunakan leker dengan ketebalan 20% lebih tinggi dari ketebalan yang direncanakan. Selanjutnya, padatkan CPHMA modifikasi BC menggunakan stemper sebanyak 16 lintasan atau 8 passing. Penyemprotan sprayer air pada lintasan ke-10, kemudian ukur sisa ketebalan lubang setelah penambalan dengan CPHMA BC dan pastikan sesuai. Pengaplikasian lapis kedua CPHMA BC. Kedua, aplikasikan CRS1 secara merata dan tunggu sekitar 5-10 menit hingga setting. Kemudian, hamparkan kembali CPHMA modifikasi BC sebagai lapisan kedua jika sisa ketebalan lubang jalan masih lebih dari 5 cm. Lalu ratakan menggunakan leker hingga 20% lebih tinggi dari ketebalan yang direncanakan. Selanjutnya, padatkan CPHMA modifikasi BC menggunakan stemper sebanyak 16 lintasan atau 8 passing. Ukur sisa ketebalan lubang setelah penambalan dengan CPHMA BC lapis kedua. Pengaplikasian lapis ketiga CPHMA WC. Ketiga, aplikasikan CRS1 secara merata dan tunggu sekitar 5-10 menit hingga setting. Kemudian, hamparkan CPHMA modifikasi WC, lalu ratakan hingga ketebalannya 20% lebih tinggi dari ketebalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, padatkan CPHMA WC menggunakan stemper sebanyak 16 lintasan. Pengaplikasian lapis keempat CPHMA BS.
Keempat, periksa hasil patching CPHMA-WC dan beberapa titik yang belum padat atau masih berpori. Koreksi dengan menggambarkan CPHMA-ABS, lalu ratakan dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Padatkan CPHMA-ABS sebanyak 10 lintasan dan pastikan sudah rata dengan permukaan aspal existing di sekitar. Lakukan langkah-langkah patching yang sama pada existing beton dan yang sudah dilakukan pada patching existing aspal. Pertama, dimulai dari pengaplikasian CRS sesuai kebutuhan. Kedua, hamparkan CPHMA modifikasi sesuai kebutuhan lubang. Ketiga, padatkan hamparan dengan stemper sampai permukaan hamparan rata dengan permukaan beton existing di sekitar. Percayakan lubang di jalan pada PT KAN. Dengan solusi efektif, praktis, dan ekonomis, penyelesaian masalah menjadi mudah.